host. Dan perkenalkan, nama saya Imut Anit Fitria dan tamu spesial kita. Halo semua, perkenalkan nama saya Tasya Ananta dari Prodi Akuntansi. Pada podcast kali ini kita akan membahas tentang demokrasi Pancasila. Jadi kita mulai aja dari pertanyaan pertama. Sebelumnya apa sih Kak definisi dari demokrasi Pancasila itu sendiri? Demokrasi Pancasila merupakan fondasi kenegaraan Indonesia yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Sebagai sebuah sistem pemerintahan, demokrasi Pancasila menjunjung tinggi prinsip keadilan, musyawarah, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif. Oke, baik. Aku boleh nanya lagi Kak? Boleh. Pertanyaan kedua, bagaimana alur sejarah demokrasi Pancasila? Untuk aluran sendiri sih itu ada 3. Yang pertama ada perumusan, yang kedua nilai-nilai luhur, dan yang ketiga kebinekaan. Untuk perumusan sendiri, Pancasila dirumuskan oleh Soekarno dan para pendiri negara pada tahun 1945 sebagai dasar filosofis dan ideologis bagi negara Indonesia yang baru merdeka. Dan untuk nilai-nilai luhur, Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai luhur budaya dan agama yang ada di Indonesia seperti kebangsaan, kemanusiaan, dan keadilan. Dan yang terakhir, kebinekaan. Pancasila menjadi pemersatu berbagai suku bangsa, agama, ras, dan golongan di Indonesia, menjunjung tinggi toleransi dan keberagaman. Seperti itu, Pak. Oke, ketiga nih, aku mau nanya lagi. Segala sesuatu kan pasti ada nilainya nih Kak. Betul. Apa saja nilai dasar demokrasi Pancasila? Untuk nilai-nilai dasar demokrasi Pancasila itu ada 5. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti itu Kak, untuk nilai-nilai dasar demokrasi Pancasila. Oke, yang keempat, aku mau nanya, Pancasila nomor 4 berisikan tentang musyawarah. Segala sesuatu pasti memiliki prinsip. Bagaimana prinsip musyawarah dalam pengambilan keputusan berdasarkan demokrasi Pancasila itu? Kalau menurut aku sih Kak, mengutamakan proses musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan demi kepentingan rakyat. Gitu Kak. Oke, yang kelima, kita kan warga bernegara nih Kak. Apa saja sih peran negara dalam menjaga keseimbangan kepentingan berdasarkan demokrasi Pancasila? Kalau menurut aku sih Kak, peran negara itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada perlindungan hak warga negara, yang kedua ada keadilan sosial, dan yang ketiga pembangunan berkelanjutan. Untuk pengertiannya, perlindungan hak warga negara itu negara bertugas melindungi dan memenuhi hak-hak dasar warga negara seperti hak hidup, beragama, dan berpendapat. Untuk keadilan sosial, negara harus menjamin pemerataan, kesejahteraan, dan akses yang adil bagi seluruh warga negara. Dan untuk pembangunan berkelanjutan, negara berperan dalam menjaga keseimbangan atau pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Seperti itu sih Kak. Oke, yang keenam, aku mau nanya lagi nih. Apa aja tentang implementasi Pancasila di era modern saat ini? Kalau untuk implementasi demokrasi Pancasila di era modern, itu yang aku ketahui cuma ada 4. Yang pertama ada globalisasi, yang kedua ada individualisme, yang ketiga polarisasi politik, dan yang keempat korupsi. Untuk globalisasi, arus informasi dan budaya global dapat mempengaruhi nilai-nilai lokal dan nasional. Dan untuk individualisme, meningkatnya individualisme dapat menggerus semangat kebersamaan dan gotong royong. Untuk ketiga, polarisasi politik, perbedaan ideologi dan kepentingan politik dapat memicu konflik dan memperlemah persatuan. Dan untuk yang keempat, korupsi. Praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kayak gitu Kak. Oke, yang ketujuh, aku mau nanya lagi. Pemuda adalah penerus bangsa. Bagaimana peran pemuda dalam memperkuat demokrasi Pancasila? Peran pemuda dalam memperkuat demokrasi Pancasila itu ada agen perubahan, pemikir kritis, dan yang terakhir pribadi unggul. Untuk agen perubahan sendiri,
pemuda memiliki peran strategis sebagai agen perubahan dalam memperjuangkan nilai-nilai demokrasi Pancasila. Dan untuk pemikiran kritis, pemuda diharapkan dapat menjadi pemikir kritis yang mampu mengawal jalanan demokrasi Pancasila. Dan untuk pribadi yang unggul, pemuda harus memiliki integrasi, kompetensi, dan karakter yang kuat untuk menjadi pemimpin di masa depan. Kayak gitu, Kak. Oke, yang terakhir nih. Aku mau nanya yang ke-8, apakah bisa kita mewujudkan kedaulatan rakyat melalui demokrasi Pancasila? Bagaimana caranya? Tentunya bisa dong, Kak. Kalau untuk caranya, itu ada partisipasi aktif, kepemimpinan amanah, kontrol sosial, dan persatuan bangsa. Kayak gitu aja sih, Kak, yang aku tahu. Oke. Aku udah selesai nih nanya-nanya buat kakak. Oke guys, podcast kali ini sudah selesai. Terima kasih Kak Tasya atas waktunya. Kami minta maaf kalau misalnya ada kekurangan, kata-kata yang kurang, mohon maklum. Oke, jadi terima kasih semuanya udah nonton. You can do it! A few moments later. Apa saja sih peran negara? Oke, yang kelima, kita kan warga bernegara. Gue potong nih. Oke, berdasarkan demokrasi Pancasila. Namanya itu tadi peran apa enggak? Pancasila nomor 4. Itu kejar-kejaran aja. Dikejar. Ntar HP gue penuhan. Peran pemuda dalam memperkuat demokrasi Pancasila itu ada agen perubahan, terus pemikir kritis, dan yang terakhir pribadi unggul. Kalau untuk stop dulu. Capek banget. Minta maaf ya sih kayak kata-kata. Oh iya. Sebelumnya kita mau apa ya? Kita meminta maaf. Sebelumnya maaf ya. Iya, kekurangan dan masih banyak kata-kata yang bikin gak nyaman gitu. Oke guys, jadi aku udah kok aku sih aja. Oke guys, ini saya ya. Oke guys, podcast pada kali ini sudah selesai. Ya, dalam memperkuat demokrasi Pancasila. Oh iya, udah. Lu langsung jawab.